Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong kita untuk beramal salih, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua rizki yang luas, rizki yang thayyib, rizki yang baik. Karena di antara pengertian rizki Bapak Ibu adalah ma yuslih, yaitu apa-apa yang membuat kita soleh. Rizki itu adalah ma yuslih, apa-apa yang membuat kita soleh, apa-apa yang membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harta itu dikatakan rizki apabila dengan harta membuat kita semakin taat kepada Allah. Anak keturunan dikatakan rizki apabila anak dan keturunan kita membuat kita semakin taat kepada Allah. Namun sebaliknya Bapak Ibu, jika harta yang kita dapatkan justru membuat kita lalai, anak yang kita dapatkan membuat kita lalai, maka sesungguhnya harta dan anak tersebut bukanlah rizki, tetapi musibah untuk kita. Sehingga di antara pengertian rizki adalah ma yuslih, apa-apa yang bisa membuat kita menjadi saleh. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita rizki yang luas, rizki yang thayyib, rizki yang baik. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama yang beliau adalah pendiri dari kerajaan Arab Saudi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam
muqaddimah atau pembukaan dari risalah yang beliau tulis, beliau mengatakan i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Ini kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ada 4 perkara yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim. Yang pertama kata beliau adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu di sini beliau tulis dengan tambahan alif lam ma'rifat. Al-ilmu berarti ilmu yang tertentu, ilmu yang sudah ditentukan, tidak sembarang ilmu. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Maka beliau melanjutkan, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yaitu 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu mengenal Allah, yang kedua ilmu mengenal Nabi Allah, dan yang ketiga ilmu mengenal agama Allah. Ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Sehingga inilah 3 ilmu yang wajib kita pelajari: mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Khulasah Nurul Yakin, yaitu sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cabang ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak mengenal Nabi kita. Karena Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di luar sana banyak propaganda-propaganda yang diarahkan kepada kita kaum muslimin untuk melemahkan kita. Di antaranya adalah propaganda atau apa namanya nih? Syiar-syiar yang membuat kita lemah dengan agama kita. Misalnya dikatakan Nabi kita adalah Nabi yang pedofil, wa'idzubillah. Nabi yang menyukai anak kecil. Karena beliau SAW menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun. Anak kecil, anak berusia 6 tahun diajak menikah. Sehingga Nabi kita dituduh dengan sebutan pedofil, laki-laki penyuka anak kecil, waliyadzubillah. Sehingga kita sebagai kaum muslimin harus punya pemahaman, harus bisa mengcounter, harus bisa menepis propaganda tersebut. Bagaimana caranya? Ya dengan kita belajar sejarah Nabi kita. Sehingga ketika ada propaganda yang datang, kita tidak larut, kita tidak termakan dengan propaganda tersebut. Bapak Ibu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di pembahasan nomor ke-12. Karena kemarin terakhir kita selesai di pembahasan yang ke-11. Sehingga kita masuk di pembahasan 12. Insya Allah kita akan gabung dengan nomor yang ke-13. Sehingga hari ini kita masuk 12 dan ke-13, yaitu Bada'u Nuzulil Wahyi. Pembahasan tentang permulaan turunnya wahyu. Dan nanti yang ke-13 adalah Halatul Arabi Qoblal Islam. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Bapak Ibu muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan materi yang ke-12. Bada'u Nuzulil Wahyi. Permulaan turunnya wahyu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis,
yaitu Asy-Syaikh Umar Abdul Jabbar, ba'athahu wa hu basiran nadhiran da'iyan ilal haq sirajan munira. Beliau penulis mengatakan, Bapak Ibu, Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai basiran, yaitu pemberi kabar gembira. Beliau diutus untuk memberikan kabar gembira. Nadhiran, juga sekaligus ancaman, memberikan kabar gembira sekaligus memberikan ancaman. Kemudian da'iyan ilal haq, mengajak kepada kebenaran. Sirajan munira, lampu yang menerangi. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi permulaan turunnya wahyu itu diawali dengan mimpi yang benar. Diawali dengan mimpi yang benar. Rasulullah diberikan mimpi, yaitu mimpi yang benar. Apa yang dimaksud dengan mimpi yang benar? Yaitu tidaklah apa yang beliau impikan, melainkan benar terjadi ketika di waktu terjaganya. Ini yang dimaksud dengan mimpi yang benar, sebagai permulaan turunnya wahyu, yaitu apa yang beliau impikan dalam tidurnya ternyata benar di waktu terjaganya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwasanya mimpi beliau ini, mimpi yang benar ini adalah seperti datangnya waktu subuh. Seperti datangnya waktu subuh. Kemudian Bapak Ibu, setelah datang mimpi ini, maka beliau mulai menyendiri di Gua Hira. Beliau mulai menyendiri di Gua Hira. Sehingga inilah benang merah pembahasan nomor 12 dengan nomor 11 kemarin. Karena nomor 11 kemarin adalah kita membahas tentang kebiasaan Rasulullah ketika berusia hampir 40 tahun. Beliau menyendiri di sebuah gua yang ada di kota Mekah yang bernama Gua Hira. Dan ternyata di antara sebabnya kenapa beliau menyendiri adalah karena beliau mengalami mimpi tadi. Mengalami mimpi yang benar. Dalam hadis Aisyah tadi dijelaskan seperti datangnya waktu subuh. Dan setelah mimpi ini datang, maka beliau mulai menyendiri di Gua Hira. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'ina. Turunnya wahyu yang pertama kali kepada Rasulullah SAW adalah ketika beliau berusia 40 tahun. Jadi dari hadis ini kita mengetahui beliau diangkat menjadi nabi atau turunnya wahyu yang pertama kali adalah ketika beliau berusia 40 tahun. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian para ulama menjelaskan kejadian tepatnya turun wahyu ini di Gua Hira tadi adalah pada hari Senin tanggal 21 bulan Ramadan. Hari Senin tanggal 21 di bulan Ramadan. Bagaimana prosesnya? Maka dijelaskan oleh penulis bahwasanya pada hari itu turunlah malaikat Jibril. Turunlah malaikat Jibril ke Gua Hira, di mana waktu itu Rasulullah sedang menyendiri. Maka kemudian dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwasanya ketika malaikat Jibril turun, maka Jibril mengatakan Iqra. Jibril mengatakan Iqra. Bapak Ibu, Iqra ini adalah fi'il amr atau kata kerja perintah, kata kerja yang maknanya memerintahkan sesuatu. Iqra artinya bacalah. Maka mendengar kalimat Iqra yang merupakan kata kerja perintah,
Maka spontan Nabi mengatakan, ma'ana biqari, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, kata Nabi. Karena kita mengetahui Nabi kita ini adalah Nabi yang umi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi ketika ada orang asing datang dan dia memerintahkan iqra, bacalah, maka spontan Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Maka kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi kita Muhammad dengan pelukan yang sangat kuat, sampai-sampai beliau merasa sesak, dipeluk sama malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu dilepas pelukannya. Kemudian kembali diulangi, malaikat Jibril mengatakan, iqra, bacalah. Dan lagi-lagi Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Peristiwa ini Bapak Ibu diperintahkan membaca, didekap, dilepas lagi, diperintahkan lagi, terjadi sekitar 2 kali. Kemudian malaikat Jibril, ternyata kalimat yang diucapkan oleh malaikat Jibril belum selesai. Maka beliau menyelesaikan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata malaikat Jibril ini hendak menyampaikan 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Jadi iqra tadi belum selesai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau menyampaikan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaqah, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu itu maha akram, maha pemurah. Alladzi, yang 'allama bil qalam, mengajarkan manusia dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui. Inilah wahyu yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira pada hari Senin 21 Ramadan dalam usia beliau 40 tahun. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah peristiwa ini, maka Rasulullah merasa ketakutan. Beliau merasa ketakutan. Maka pulanglah beliau ke rumah. Sesampainya di rumah, maka beliau minta untuk diselimuti oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun melaksanakan perintah Rasulullah. Beliau menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini Bapak Ibu, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahwasanya ketika seorang suami pulang ke rumah, itu sebaiknya seorang istri tidak banyak bertanya, apalagi bertanya yang merepotkan suami. Dari mana Pak? Malam hari kok baru pulang? Ngapain saja di luar sana? Kok baru pulang? Jangan ditanya kok ibu-ibu, tapi diberikan tawaran. Silahkan Pak masuk, ngersake kopi napa teh. Diberikan pelayanan, jangan ditanya. Karena nanti ketika situasi sudah tenang, tanpa ditanya pun para suami akan bercerita. Karena ketika pulang dari luar rumah kondisi capek, kondisi lelah, ditanya, nanti yang terjadi malah bisa salah paham. Sehingga ketika suami pulang, maka berikan pelayanan. Ingin apa? Oh, diselimuti, berikan selimut. Ingin teh, berikan teh. Atau mandi dulu, silakan mandi dulu. Baru setelah itu nanti suami akan
bercerita. Dan ini yang dilakukan oleh Khadijah dan Rasulullah SAW. Maka setelah beliau tenang, setelah Rasulullah tenang, maka beliau mulai berkata kepada istrinya Khadijah. Beliau mengatakan, saya takut. Saya takut. Kemudian diceritakan peristiwanya. Tadi di Gua Hira begini. Ceritakan. Saya takut, kata Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah, sebagai seorang istri yang salihah, beliau memberikan support, memberikan dukungan. Beliau mengatakan, Khadijah mengatakan, demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Artinya Khadijah memberikan support, memberikan dukungan. Jangan khawatir suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu. Karena kami tahu engkau adalah seorang suami yang suka menyambung silaturahmi, seseorang yang suka membantu orang lain, orang yang suka memberi yang tidak punya, orang yang memberi orang yang tertimpa musibah. Sehingga jangan takut, Allah tidak akan menghinakanmu. Ini bentuk support, bentuk dukungan dari Khadijah, istri yang salihah, kepada suaminya yang mendapatkan masalah di luar rumah, yang merasa takut, didukung, diberikan motivasi. Jangan takut wahai suamiku, engkau ini orang yang baik, suka membantu orang lain, suka menyambung silaturahmi, suka membantu orang yang tertimpa musibah. Tidak mungkin Allah akan menghinakanmu. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Khadijah membawa Nabi kita Muhammad SAW berkunjung ke rumah sepupunya, yaitu seseorang laki-laki yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Nabi diajak berkunjung ke rumahnya Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang penganut Hanafiyah atau Nasrani yang lurus. Nasrani tetapi tidak menjadikan Isa sebagai anaknya Allah. Beliau pengikut Nabi Isa yang masih lurus. Karena kalau kita lihat pengikut Nabi Isa sekarang ini, mereka tergelincir dari ajaran Nabi Isa. Mereka mengangkat Nabi Isa ke derajat yang terlalu tinggi, diangkat sebagai anaknya Allah. Padahal Nabi Isa adalah hanya seorang utusan, seorang Rasulullah, bukan anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Waraqah ini adalah seorang Nasrani yang lurus. Beliau adalah seorang Nasrani yang tidak menjadikan Isa sebagai anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diceritakanlah peristiwa di Gua Hira tadi kepada Waraqah bin Naufal, sehingga Waraqah pun menimpali itu adalah namus. Beliau mengatakan, yang datang kepada engkau di Gua Hira, dia adalah namus. Jadi orang-orang Nasrani ini menyebut malaikat Jibril dengan sebutan namus, yang Allah turunkan juga kepada Nabi Musa. Jadi tugas malaikat Jibril ini memberikan wahyu kepada para nabi, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Andai, kata Waraqah, andai saya masih hidup saat kaummu mengusirmu dari kampung halamanmu. Waraqah mengatakan, andai saya masih hidup saat nanti kaummu mengusirmu dari kampung halamanmu. Maka Nabi bertanya, apakah mereka kaumku akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan, tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali akan dimusuhi. Jadi sudah menjadi sunatullah bahwasanya setiap nabi dan rasul, setiap orang yang membawa kebenaran itu akan dimusuhi, akan diusir dari kampungnya. Maka Waraqah mengatakan, saya janji ketika hari itu datang, yaitu orang-orang mengusirmu dari kampungmu, maka aku akan menjadi penolongmu. Ini kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan qadarullah, ternyata tidak lama setelah itu Waraqah meninggal dunia.
Sehingga Waraqah tidak menjumpai hari di mana nanti Nabi kita Muhammad diusir dari kampung halamannya, yaitu negeri Makkah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan yang ke-12, Bada'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang ke-13, barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang bertanya, dipersilahkan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ya berarti untuk PR. Insya Allah di pertemuan yang mendatang. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Ada Pak. Nggih. Ada beberapa riwayat Al-Quran itu ada yang selalu mengatakan berpendapat tanggal 17, ada yang 21, ada yang tanggal. Mohon dijelaskan. Nggih. Jadi memang berkaitan dengan sejarah, bahkan tidak hanya sejarah nih. Apapun dalam agama kita itu terjadi khilaf atau silang pendapat. Dan ketika terjadi khilaf, maka tugas kita adalah berusaha untuk memilih pendapat yang paling kuat sesuai kemampuan kita. Termasuk dalam perkara sejarah. Ini juga sering terjadi khilaf dalam penentuan tanggal, penentuan hari, penentuan tahun, tempat dan sebagainya. Termasuk turunnya wahyu yang pertama. Memang ada beberapa riwayat dan Allahu a'lam yang dikuatkan oleh sebagian ulama yang saya bawa di sini adalah bahwasanya wahyu yang pertama kali turun Al-Alaq 1-5 itu terjadi di bulan Ramadan, bulannya sama dan tanggalnya tanggal 21 Ramadan. Dan ini juga Allahu a'lam lebih mendekati kebenaran karena di dalam surat apa itu Bapak? Setelah Al-Alaq itu apa? Al-Qadar ya. Dalam surat Al-Qadar itu dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Betul nggih? Dalam surat Al-Qadar kan? Dan malam Qadar ini terjadi kapan? 10 hari yang terakhir. Berarti antara tanggal 21 sampai tanggal 30. Sehingga Allahu a'lam pendapat yang dikuatkan apa yang saya bawa adalah terjadi pada tanggal 21 Ramadan di hari Senin, bertepatan dengan Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Begitu nggih Bapak Ibu? Baik, kemudian kita lanjutkan. Kita masuk di pembahasan yang ke-13. Halatul Arabi qoblal Islam. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Bapak Ibu, di sini perlu kami jelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan keadaan orang Arab sebelum datangnya Islam itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, terus agama apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad? Nabi Isa alaihissalam, beliau membawa agama apa? Naik lagi Nabi Musa, membawa agama apa? Ibrahim membawa agama apa? Nabi Nuh, agama apa yang beliau bawa? Maka Bapak Ibu, halatul Arabi qoblal Islam, keadaan orang Arab sebelum datangnya Islam, maka ini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Nabi sebelumnya membawa agama apa? Nabi sebelumnya itu juga membawa agama Islam. Jadi agama yang dianut oleh semua para nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak sampai Nabi Muhammad, itu mereka semua membawa agama Islam. Mereka membawa agama tauhid. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna
fi kulli ummatin rasulan anibuduwaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus pada setiap umat rasul yang tugas rasul ini mengajak untuk menyembah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Sehingga Bapak Ibu, agama yang dibawa oleh semua nabi itu sama, agama Islam. Inti dakwah mereka sama, mengajak menyembah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Intinya itu, mengajak menyembah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Adapun syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Nabi Musa misalkan, syariat yang dibawa Nabi Musa itu ketika ada umat Nabi Musa yang berbuat dosa, kemudian ingin bertaubat, maka syariatnya adalah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Jadi cara bertaubatnya umat Nabi Musa dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Berbeda dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita ingin bertobat, maka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun, mengakui kesalahan, dan tidak mengulangi lagi. Tidak perlu membunuh diri kita. Jadi syariatnya berbeda-beda, tetapi inti ajarannya sama, yaitu ajaran Islam, mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Hanya saja setelah para nabi itu mereka wafat, nabinya wafat, maka terjadi penyimpangan. Umat kembali melakukan kesyirikan, sehingga diutus nabi berikutnya untuk mengembalikan tauhid, ibadah itu kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Umat kembali bertauhid. Nabinya wafat lagi, umatnya menyimpang lagi, diutus nabi yang baru. Begitu terus sampai nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ajaran yang dibawa oleh semua nabi adalah Islam. Kemudian umatnya menyimpang, diutus nabi baru, diajak lagi bertauhid, wafat nabi, menyimpang lagi, begitu seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ada 4 keadaan. Dan 4 keadaan ini semuanya keadaan yang tidak baik, keadaan yang tercela. Yang pertama, kanal arabu qoblal islami musyrikina. Kata penulis rahimahullah ta'ala, orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Ya'budunal asnam. Mereka menyembah kepada patung berhala. Wa yuqaddisunaha, dan mensucikan mereka, mengkeramatkan mereka, para patung ini. Ini keadaan yang pertama. Sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad, orang-orang Arab itu dalam keadaan musyrik, menyembah berhala dan mengkeramatkan para berhala itu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awal mula kesyirikan yang terjadi di bangsa Arab ini dimulai dari salah satu keturunan Nabi Ismail. Jadi orang Arab itu mereka berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail menikah dengan istrinya, memiliki anak, dan dari sinilah nanti berkembang bangsa Arab. Dari bangsa Arab nanti ada suku Quraisy. Dari suku Quraisy keluarlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi kita Muhammad kalau ditarik ke atas, beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada seorang dari keturunan Ismail yang dia ini berdagang keluar tanah haram, berdagang keluar dari Mekah dan Madinah, sambil membawa batu dari tanah haram. Jadi dia berdagang keluar dari kota Mekah Madinah, sambil berdagang keluar kota dia membawa batu dari tanah haram. Kemudian jika dia singgah di suatu tempat, maka batu ini diletakkan, kemudian dia tawaf. Tawaf itu keliling, mengelilingi sesuatu namanya tawaf. Yang syar'i tawaf hanya ada di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Selain itu tidak syar'i.
Batu ini ditawafi Bapak Ibu, dikelilingi. Karena dikeramatkan batunya. Kemudian bersama dengan itu, orang ini juga berdoa kepada Allah. Inilah yang dinamakan syirik. Para ulama mengatakan syirik itu adalah engkau beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Berarti menyekutukan Allah dalam peribadatan. Di satu sisi orang ini beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Apa itu? Tawaf di batu. Karena tawaf termasuk ibadah. Maka orang ini terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian berganti generasi, berganti keturunan. Akhirnya orang-orang mengira batu itu adalah sesembahan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan kesyirikan. Kesyirikan ini dimulai dengan hal yang remeh. Hanya batu. Ini kan batu dari tanah Mekah, bukan batu dari tanah Mertan. Batu yang mulia dibawa. Tadinya dibawa saja, kemudian ditawaf. Masih beribadah kepada Allah. Lama-lama setan membisiki, setan menggelincirkan. Dibisiki itu batu keramat, itu batu sembahan. Sehingga generasi penerusnya akhirnya menyembah batu tersebut. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhala yang berbentuk patung atau gambar. Kalau tadi kan cuma batu gitu. Ini yang patung atau gambar, itu pencetusnya pertama kali di tanah Arab adalah seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Dia adalah seorang yang berdarah Syam, punya darah dari Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Kemudian pindah ke Hijaz, pindah ke Arab, ke Arab. Kemudian Amr bin Luhai ini suatu ketika dia safar pergi ke Syam, pergi ke tanah leluhurnya di Syam. Kemudian setelah sampai di Syam, ternyata didapati orang-orang Syam itu mereka menyembah berhala, menyembah patung. Maka Amr bin Luhai bertanya, berhala apa ini? Maka orang-orang Syam mengatakan, kami menyembah berhala ini supaya dia menurunkan hujan. Dan betul hujan turun. Kemudian kami meminta pertolongan, dan betul pertolongan datang. Sehingga kami menyembah berhala ini. Nah, inilah tipu muslihat dari syaitan. Yang menurunkan hujan kira-kira siapa Bapak Ibu? Ya Allah. Cuma ini muslihatnya syaitan. Yang memberikan pertolongan siapa? Ya Allah. Tapi digelincirkan manusia agar tidak menyembah Allah, tapi menyembah kepada berhala-berhala ini. Sehingga Amr bin Luhai pun akhirnya tertarik dan meminta berhala tersebut dibawa pulang ke tanah Arab di Hijaz sana. Kemudian penduduk Syam memberikan satu berhala yang bernama Hubal. Berhalanya bernama Hubal. Kemudian oleh Amr bin Luhai dibawa ke tanah Arab dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Bapak Ibu sebelum datangnya Islam itu penuh dengan berhala. Ada ratusan berhala. Di antaranya adalah Hubal ini, pelopornya. Berhala pertama kali yang dibawa dari Syam. Kemudian nanti setelah datangnya Fathu Mekah, semua berhala dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Ini keadaan yang pertama. Dan keadaan yang paling jelek, yaitu orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka adalah orang-orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keadaan yang kedua, penulis mengatakan wa kanu yaqtuluna auladahum. Mereka orang-orang Arab itu membunuh anak laki-laki mereka. Anak laki-laki mereka dibunuh. Kenapa? Khaufan minal ju' wal fakri.
karena takut kelaparan dan kemiskinan. Jadi mereka membunuh anak laki-laki mereka karena takut miskin, takut lapar. Ini adalah keadaan orang Arab yang kedua. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Dan janganlah kalian membunuh anak laki-laki kalian karena takut miskin, kata Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi anak kita itu Bapak Ibu, yang beri rezeki bukan kita. Yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak yang lahir mereka membawa rezekinya masing-masing. Jadi jangan takut miskin, jangan takut lapar, karena Allah yang memberikan rizki kepada anak kita. Ini janji Allah dalam surat Al-An'am 151. Dan orang Arab dahulu mereka takut miskin, takut lapar. Sehingga ketika punya anak laki-laki, anaknya dibunuh oleh mereka. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu wayadfinuna banatihim wa hunna hayyatun. Mereka mengubur banatihim, anak perempuan mereka, wa hunna hayyatun, sedangkan mereka anak perempuan ini dalam keadaan hidup, sehingga dikubur hidup-hidup anak perempuan. Jadi Masya Allah, anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Kenapa? Khosyatal ari wal aibi, karena mereka takut mendapatkan malu, takut mendapatkan malu dan celaan. Jadi kalau anak laki-laki mereka takut miskin, kalau anak perempuan mereka malu dan takut dapat celaan, sehingga serba susah. Dapat laki-laki takut miskin, dapat perempuan malu, sehingga baik laki-laki dan perempuan akhirnya dibunuh oleh mereka. Apa yang menyebabkan orang Arab dahulu itu takut malu dan celaan ketika punya anak perempuan? Para ulama menjelaskan, yang pertama, karena mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas setelah besar nanti si anak melakukan perbuatan keji, perbuatan tercela. Mereka takut, sehingga sebelum besar dikubur anaknya. Yang kedua, takut dirampas dan dijadikan budak. Nah, nanti di keadaan yang berikutnya, bangsa Arab itu suka berperang, dan pihak yang kalah maka dijadikan budak. Maka mereka takut nanti kalau ada peperangan dan kalah, anak perempuannya dijadikan budak. Dan yang ketiga, mereka takut anak perempuannya nanti menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, yang tidak sederajat. Sehingga dengan alasan ini, alasan yang tidak masuk akal sebenarnya, mereka pun membunuh anak perempuan mereka. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan yang terakhir, yang keempat, wa kanu mutanafirina mutasyajirina yukharibuna ba'duhum ba'da. Mereka adalah orang-orang yang suka berselisih, suka bertengkar, suka berperang satu sama lain. Li'auhal asbab, karena perkara-perkara yang remeh. Jadi hanya karena perkara remeh, perkara kecil, orang-orang Arab zaman dahulu suka berselisih, suka bertengkar, bahkan mereka suka berperang satu sama lain. Padahal Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam Islam berperang itu bukan untuk hal yang remeh. Berperang dalam Islam itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjadikan agama Allah sebagai satu-satunya agama yang paling diridhoi Allah. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hatta, sampai tidak terjadi fitnah, sampai tidak terjadi kesyirikan, sampai Allah satu-satunya yang disembah.
wa yakuna dinulillah, dan menjadikan agama Allah sebagai satu-satunya agama yang dijunjung. Sehingga dalam Islam peperangan itu bukan untuk perkara remeh, tapi untuk menegakkan kalimat Allah, untuk meninggikan agama Allah, bukan untuk hal-hal yang remeh. Berbeda dengan orang Arab zaman dahulu, berselisih sedikit bertengkar, berselisih sedikit mereka berperang. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, inilah 4 keadaan halatul Arabi qoblal Islam. Yang pertama, mereka adalah orang-orang musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh anak laki-laki, takut miskin. Yang ketiga, membunuh anak perempuan karena malu. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang suka berselisih, suka bertengkar, dan suka berperang hanya karena hal-hal yang sepele. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kalau bisa kami jawab, kalau tidak bisa nih untuk PR nih. Ada Bapak Ibu? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi masalah kesirikan, meskipun kita dalam memintanya ada doa-doa dengan menggunakan tuntunan agama Islam. Contoh begini, misalnya kita kan pergi piknik ke pantai selatan, ke Parangtritis misalnya. Nah, terkadang kan pernah saya melihat ibu-ibu mengambil air laut dari pantai selatan, kemudian dibawa pulang. Kemudian harapannya kemudian disiraman di sawah, harapannya panennya bagus, terhindar dari tikus. Meskipun ketika menuangkan airnya di sawah itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi kemungkinan keyakinannya ya ada semacam keyakinan di pantai selatan ini ada Nyiro Kidul dan sebagainya. Apakah hal seperti itu juga termasuk syirik? Kemudian kita misalnya ke Demak, kita gabung misalnya, kita mampir ke makam Tuhan Kalijogo misalnya, kan ada air itu juga dibawa pulang, kemudian juga sama, apa itu juga bentuk syirik yang samar gitu. Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan. Bapak Ibu, ada sebuah kaidah bagus dari ulama kita tentang pembahasan mencari sebab. Mencari sebab. Jadi Bapak Ibu, kita hidup itu kan diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha atau mencari sebab. Karena ada sebab, ada akibat. Gitu nggih. Seperti kalau kita lapar, ingin kenyang, ikhtiarnya ya makan. Kalau kita diam saja ya kita lapar. Kita ngantuk, ingin badan kita fresh, ya kita tidur. Makan, tidur itu perkara mencari sebab, berikhtiar. Nah, ada pembahasan bagus Bapak Ibu, bahwasanya mencari sebab itu ada dua. Ada dua sebab yang diperbolehkan. Di luar dua sebab ini, maka adalah sebab-sebab yang terlarang. Jadi mencari sebab itu hanya ada dua. Yang pertama adalah sebab kauni. Sebab kauni. Apa itu sebab kauni? Sebab kauni adalah sebab ilmiah. Sebab yang sudah terbukti keilmiahannya. Misal, ketika Bapak Ibu sakit kepala, pusing, kemudian ikhtiar mencari sebab agar sembuh kan? Kita minum paracetamol, obat. Maka minum paracetamol ini termasuk sebab kauni, sebab ilmiah. Karena sudah diteliti oleh para ahli, paracetamol bisa mengatasi sakit kepala. Ada nggak dalilnya? Ya nggak ada.
Mana dalilnya kalau paracetamol itu menyembuhkan sakit kepala? Nggak ada. Tapi paracetamol bisa kita ambil sebagai sebab karena termasuk sebab kauni. Para ahli ilmu, para dokter sepakat paracetamol bisa untuk menyembuhkan sakit kepala. Ini sebab kauni namanya. Atau kita ke dokter sebab kauni. Maka sebab seperti ini yang ada penjelasan ilmiahnya bisa kita lakukan. Bapak Ibu bercocok tanam, kemudian ingin tanamannya subur, mengambil sebab kauni. Apa misalkan? Pupuk. Ini sebab kauni. Boleh tidak? Boleh. Karena ahli sepakat pupuk ini bisa menyebabkan subur. Jadi sebab kauni bisa kita ambil. Yang kedua Bapak Ibu namanya sebab syar'i. Sebab syar'i adalah sebab yang ada dalilnya. Jadi ada dalilnya. Walaupun belum ada atau tidak ada penelitiannya. Contoh, ketika kita sakit demam tadinya, kita bisa ambil pilihan sebab kauni dengan minum paracetamol atau juga dengan sebab syar'i. Apa misalkan dengan kita bacakan Al-Fatihah atau dengan dinamakan dengan metode ruqyah. Kita ruqyah. Ada nggak dalilnya? Ada. Jadi ada serombongan sahabat yang mereka syafar, berjalan jauh, kemudian masuk suatu kampung, kemudian minta dijamu. Tolong kami dijamu, kami ini musafir, kehabisan bekal, tolong dijamu. Ternyata orang-orang kampung itu nggak mau menjamu. Akhirnya meneruskan perjalanan para sahabat ini. Ketika akan keluar dari kampung, dipanggil lagi. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Kepala suku kami sakit demam. Beliau tersengat kalajengking. Maka seorang sahabat mendatangi kepala kampung itu, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Dan dengan izin Allah, demamnya sembuh. Akhirnya para sahabat ini diberikan seekor kambing. Ketika mereka akan memakan kambing ini, mereka ragu. Boleh nggak ya kita makan kambing ini? Karena dari hasil membacakan Al-Fatihah. Maka kambingnya dibawa sampai ke Madinah. Dilaporkan kejadian kepada Rasulullah SAW. Tadi begini, kata Nabi, jangan lupa, dari mana engkau tahu kalau Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan? Kata Nabi. Kemudian beliau berpesan, jangan lupa berikan bagian kambingnya kepada saya. Berarti Nabi memberikan persetujuan bahwasanya Al-Fatihah bisa untuk menyembuhkan demam. Dan upahnya boleh untuk dimanfaatkan. Karena Rasulullah meminta bagian dari kambingnya. Sehingga di antara sebab syar'i ketika kita sakit demam atau sakit apapun dengan cara ruqyah, membacakan Al-Fatihah atau ayat yang lain. Inilah dua sebab Bapak Ibu yang bisa kita ambil. Selain dua sebab ini nggak boleh, terlarang. Sehingga kalau kita ada orang misalkan mengklaim ada batu keramat yang bisa menyembuhkan demam, maka kita timbang. Kita kira-kira batu ini masuk ke sebab kauni atau masuk ke sebab syar'i. Ada nggak penelitiannya kalau batu itu bisa menyembuhkan demam? Oh tidak ada, tertolak. Ada nggak dalilnya? Oh nggak ada, tertolak. Begitu nggih? Jadi ini barometer yang bisa kita pakai Bapak Ibu untuk mengambil sebab yang dibolehkan. Maka dalam kasus tadi ya tinggal diteliti saja. Ada nggak penelitiannya air laut itu bisa untuk menyuburkan tanaman? Allah alam ya, kita tanyakan kepada ahlinya. Kalau nggak ada, berarti tertolak. Karena dalil juga nggak ada. Setahu saya nggak ada dalil yang menyebabkan air laut bisa untuk menyuburkan tanaman. Gitu, okay? Jadi ini dua indikator yang bisa kita pakai ketika kita hendak mencari sebab kauni, sebab ilmiah, dan sebab syar'i, sebab yang ada dalilnya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik. Tadi ada sponsor Bapak Ibu. Ada door prize. Yang bertanya saya berikan nih. Tapi sepertinya cocoknya untuk ibunya nanti.
Masih satu, Bu. Masih satu ini. Ada lagi? Atau saya bawa pulang aja? Baik, kalau begitu saya bertanya nih Bapak Ibu. Nanti yang bisa jawab, mohon maaf angkat tangan gitu. Yang belum pernah aja, biar nanti door prize-nya merata. Pertanyaannya gampang saja Bapak Ibu. Siapa nama sepupu dari Khadijah yang Pak Sarbini nate nggih? Ditundariin, Pak. Ibu-ibu ada? Oh, sudah tahu nih. Oke, kita batalkan. Satu lagi. Apa sebutan untuk malaikat Jibril yang disebut oleh tadi Waraqah bin Naufal? Masya Allah. Ya, alhamdulillah, berarti itu rezeki nggih. Ma yuslim, apa-apa yang menjadikan kita soleh. Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mangga mangga pengawasan sampun paripurna ingkang ngaturaken babagan